Assalamualaikum semuanya. Untuk Aji Maulana, saya harus mengatakan kamu benar-benar bermental baja. Dan untuk RNA, saya ucapkan terima kasih. Jika kita berbicara tentang sikenario paling mematikan sepanjang masa, kalian pasti mendengar nama-nama seperti Julio Santana, Joseph Barbosa, dan Richard Kuklinski. Orang-orang itu memang kejam pada masanya, tidak dapat disangka lagi. Tapi saya pikir kita sepertinya telah melupakan satu orang, yaitu tentang seorang pria yang merupakan bagian dari mafia, bahkan sebelum dia dilahirkan. Seorang pria yang sangat kejam, dia menyiksa seorang anak laki-laki berusia 12 tahun selama 2 tahun sebelum membunuhnya. Pria itu tidak lain adalah Giovanni Brusca. Kalian mungkin bertanya, bagaimana mungkin atau apa yang saya maksud dengan dia adalah mafia sebelum dilahirkan? Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan itu, mari kita melakukan perjalanan ke Sisilia, Italia, dan mengungkap kehidupan dan banyak kejahatan yang dilakukan oleh Giovanni Brusca. Hingga kalian akan tahu betapa berbahayanya pria itu. Pada tanggal 4 Juni 1993, seorang anggota mafia, Sicilia Santino Di Matteo, ditangkap oleh polisi Italia. Dalam upaya Santino untuk mendapatkan pengurangan hukuman, ia menjadi informan yang memberikan informasi rinci kepada polisi tentang bagaimana Giovanni Brusca yang membunuh jaksa anti-mafia atas perintah bos mafia Salvatore Riina. Dengan menjadi informan polisi, itu berarti masalah besar bagi Santino. Dia tahu mafia akan mengejarnya, tetapi dia tetap harus melakukannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Yang menyedihkan adalah dia memiliki seorang putra berusia 12 tahun bernama Giuseppe Di Matteo. Maka Santino harus menyembunyikannya dari para mafia. Karena Santino tahu betapa berbahayanya Giovanni Brusca, jadi dia memohon kepada polisi untuk membawa bocah lelakinya ke dalam perlindungan saksi sampai situasi panasnya mereda. Tetapi satu hal yang Santino lupakan adalah bahwa mafia juga memiliki informan di dalam kepolisian. Segera setelah Giuseppe dibawa ke dalam perlindungan saksi, informan memberitahu Giovanni Brusca dan anak buahnya tentang lokasi di mana anak laki-laki itu disembunyikan. Pada saat itu, yang ingin dilakukan Giovanni hanyalah mencekik Santino sampai dia mengambil nafas terakhirnya. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia tahu membunuh Santino tidak akan mengubah apapun, dan bahwa menculik putranya akan jauh lebih menyakitkan. Giovanni meminta 2 anggota mafia untuk berdandan seperti petugas polisi dan menyusup ke tempat persembunyian Giuseppe tinggal. Saat sampai ke sana, anggota mafia meyakinkan Giuseppe bahwa mereka akan membawanya menemui ayahnya di tahanan polisi. Giuseppe dengan polos mengikuti mereka tanpa mengetahui bahwa dia akan menemui takdir kelamnya. Peran Giovanni sebagai pembunuh telah ditetapkan untuknya, bahkan sebelum dia dilahirkan, karena kakek buyutnya dan bahkan ayahnya Bernardo Brusca adalah bagian dari klan Corleonesi dari mafia Sisilia. Ayah Giovanni adalah kepala distrik San Giuseppe dari klan Corleonesi yang tumbuh di San Giuseppe, sebuah kota kecil di Palermo, Italia. Giovanni Brusca hanyalah seorang sopir sebelum ayahnya ditangkap pada tahun 1985. Setelah ayahnya ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup,
Giovanni mengisi posisi ayahnya untuk menjadi kepala distrik San Giuseppe yang memiliki begitu banyak kekuasaan di distrik tersebut. Apakah dia kerasukan setan? Saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu adalah hal-hal yang dilakukan Giovanni tidak normal. Saya tidak berpikir pria normal manapun bisa tega melakukan hal-hal seperti itu. Dan yang saya maksud bukan tentang menembak orang atau mematahkan leher. Tidak. Bukan itu yang saya bicarakan di sini. Yang saya maksudkan adalah membuat orang menderita sampai mati. Kadang-kadang dia akan menghancurkan tulang-tulang mereka dengan palu sampai mereka mati. Di lain waktu, dia akan menggunakan stang untuk mencabut telinga, kuku, dan jari mereka hingga mati kehabisan darah. Lalu ketika mereka mati, dia akan memotong tubuh mereka menjadi beberapa bagian dan memanggangnya di atas panggangan atau melelehkannya dalam asam agar tidak meninggalkan jejak. Dari satu korban ke korban berikutnya, Giovanni memusnahkan siapapun yang diperintahkan kepadanya. Dan sebagai cara untuk membalas hukuman ayahnya dan anggota mafia lainnya, Salvatore Rina memerintahkan Giovanni Brusca untuk membunuh jaksa anti-mafia yang bernama Giovanni Falcon. Pada tahun-tahun itu, nama Giovanni Brusca berada di urutan teratas daftar pembunuh paling dicari di Italia. Giovanni Brusca tidak hanya membunuh jaksa anti-mafia itu, dia juga membunuh istri dan ketiga pengawalnya, semuanya dengan satu ledakan mobil gila yang dia tanam. Giovanni adalah seorang pembunuh yang terampil dan Salvatore Rina melihat potensinya. Dia menjadi sikario nomor 1 bagi mafia dalam semua pembunuhan tingkat tinggi untuk para bos. Pertama, dia membunuh bos saingannya Vincenzo Milazzo dan istrinya yang sedang hamil. Selanjutnya dia berperan aktif dalam membunuh Ignazio Salvio, seorang pengusaha yang kuat. Dia juga melakukan pembunuhan terhadap 24 orang di jalan raya saat siang hari. Tapi sekali lagi, apa yang dia lakukan pada Giuseppe Di Matteo adalah sesuatu yang jauh melampaui normal. Setelah menangkap putra Santino Di Matteo pada tanggal 23 November 1993, Giovanni Brusca memerintahkan anak buahnya untuk membawanya ke rumah persembunyian mereka, di mana mereka menyiksa hidup Giuseppe kecil. Polisi mengetahui Giuseppe telah diculik dan memberitahu Santino tentang hal itu. Santino sangat ingin mendapatkan putranya kembali dan dengan sedikit putus asa, dia masuk ke dalam markas Giovanni untuk menegosiasikan pembebasan putranya. Bahkan Santino sendiri tahu bahwa Giovanni bisa saja membunuhnya di sana, tetapi dia tidak melakukannya. Giovanni malah mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya cara dia akan melepaskan putranya adalah jika dia mencabut pernyataan tentang pembunuhan Giovanni Falcon dan anggota mafia lainnya. Pada saat itu, tangan Santino terikat di satu sisi. Dia harus menyelamatkan putranya, dan di sisi lain, jika dia mencabut pernyataannya, maka polisi akan memberinya hukuman berat di balik jeruji. Karena mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, Giovanni terus menyiksa anak laki-laki berusia 12 tahun itu. Dan setelah 779 hari, pada tanggal 11 Januari 1996, Giovanni akhirnya memerintahkan saudaranya, Vincenzo Ciodo, dan anggota mafia lainnya, Salvatore Monticello, untuk mencekik Giuseppe Di Matteo sampai mati dan melelehkan tubuhnya dalam cairan asam. Jadi Giovanni menyiksa anak laki-laki berusia 12 tahun selama 779 hari. Dan saya sangat yakin tidak ada yang tersisa dari korban itu. Yang gila adalah ketika dia menahan Giuseppe, dia memerintahkan pengeboman berbagai tempat wisata di Sisilia dan mengakibatkan banyak orang tewas dan lebih banyak lagi yang terluka.
Namun seiring dengan berlanjutnya perang antara mafia dan negara, semakin banyak anggota mafia yang ditangkap dan kemudian menjadi informan polisi. Hal itu memberikan polisi lebih dari cukup bukti untuk membuktikan keterlibatan Giovanni dalam berbagai pembunuhan. Polisi mengajukan gugatan terhadap Giovanni dan meskipun dia belum muncul, dia sudah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ketika mendengar tentang hukumannya, Giovanni segera bersembunyi dan seperti yang diperkirakan semua orang, dia dengan pengecut menarik anak buahnya dari perang. Tetapi kurang dari 4 bulan kemudian, dia akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya, sedang makan malam bersama pacarnya. Putranya, dan keluarga saudara laki-lakinya. Pada tanggal 20 Mei 1996, saya bahkan tidak bisa menceritakan sepenuhnya kegembiraan yang dirasakan petugas polisi saat Giovanni Brusca akhirnya melangkahkan kakinya ke kantor polisi. Mereka sangat bahagia, bahkan bersorak atas kedatangannya. Giovanni dengan janggutnya yang tampak lusuh, celana jeans kotor, dan kaos putih bernoda, berdiri di sana dengan borgol tak berdaya. Dia tahu kematian yang sangat mengerikan sudah menantinya. Tetapi apa yang dia lakukan selanjutnya hanyalah menunjukkan bahwa dia jauh lebih pintar daripada sistem hukum itu sendiri. Setelah mengakui keterlibatannya dalam pembunuhan lebih dari 200 orang, dia menjadi informan polisi. Dan tahukah kalian, Santino, ayah Giuseppe, polisi tidak pernah mau mempercayai sepatah kata pun darinya lagi. Dan polisi juga memeriksa bahwa pengakuan pertama yang dia berikan adalah palsu. Namun selama beberapa bulan berikutnya, Giovanni memberikan beberapa informasi yang cukup kuat tentang cara menangkap bos mafia lain. Bahkan bosnya sendiri, Salvatore Riina, juga berhasil ditangkap berkat bantuan dari Giovanni. Maka akhirnya pada tahun 1997, Giovanni dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Masih pada tahun 1997, dia dijatuhi hukuman tambahan 26 tahun atas pembunuhan jaksa anti mafia Giovanni Falcone. Dan pada tahun 2009, dia diberikan hukuman seumur hidup kedua untuk pembunuhan lain yang dilakukannya. Saya sangat yakin dengan semua kejahatannya, kalian pasti akan mengira bahwa Giovanni akan membusuk di penjara selama sisa hidupnya. Namun kalian salah. Tahun 2004, Giovanni diberikan akses untuk berkunjung ke keluarganya selama 1 minggu. Setelah jeda 45 hari, dia dinobatkan menjadi informan terpercaya pemerintah dan akhirnya hukumannya dikurangi menjadi 26 tahun. Dan pada tanggal 31 Mei 2021 yang lalu, Giovanni Brusca dibebaskan dari penjara. Bayangkan saja keluarga dan teman dari 200 orang yang sudah dia bunuh melihat dia berjalan di jalanan sebagai orang yang bebas. Tentu saja pemerintah menerima reaksi keras atas pembebasannya, tetapi tidak ada gunanya. Pada saat itu dia keluar dan dia bebas. Dia mengalahkan pemerintah, dia mengalahkan sistem, hukum, dan dia mengakali semua orang. Pertanyaan sebenarnya, menurut kalian pada saat video ini dibuat, Giovanni Brusca sudah berusia 67 tahun. Apakah dia akan kembali ke kehidupan kriminalnya? Atau dia akan tetap berada dalam catatan baik pemerintah Italia dengan menghindari tindak pidana? Saya ingin tahu pendapat kalian. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.